Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naida Nurbawati, selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi untuk kelompok 6 yang akan membahas mengenai promosi perpustakaan dalam bentuk online. Mata kuliah manajemen perpustakaan. Yang beranggotakan yang pertama Flari Kelvin Kaputri, yang kedua Muhammad Asari Dorausin, yang ketiga Dina Suryani, yang keempat Dewi Istianing Azunairoh, yang kelima Nisa Az-Zahra Wahyuning Tias, dan yang keenam Naida Nurbawati. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian promosi. Promosi merupakan suatu upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk mengkonsumsinya. Di era perkembangan teknologi yang pesat ini, banyak pelaku usaha yang menawarkan produk atau jasanya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini, yaitu dengan cara online. Karena cepat dan luasnya penyebaran informasi. Promosi online Perpustakaan Bung Karno. Perpustakaan Bung Karno menggunakan sistem promosi secara online dan offline. Promosi online mulai berjalan pada tahun 2017 melalui media Twitter. Kemudian pada tahun 2018 mulai diadakan layanan baru, yaitu pendaftaran online. Pendaftaran secara online ini disediakan oleh perpustakaan untuk memudahkan pemustaka dalam mendaftarkan diri mengikuti kegiatan-kegiatan literasi yang dilaksanakan secara offline. Perpustakaan Bung Karno mulai memanfaatkan berbagai media sosial seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan website pada tahun 2022. Pada tahun ini, Perpustakaan Bung Karno juga membuat tim khusus web guna memberikan informasi-informasi kepada masyarakat luas, utamanya menjaring pemustaka generasi Z. Promosi online juga bertujuan untuk merubah paradigma pemustaka terhadap perpustakaan yang dulunya hanya dimaknai sebagai tempat membaca dan meminjam buku saja. Oleh karena itu, Perpustakaan Bung Karno menyediakan layanan seperti kelas Bung Karno untuk diskusi, literasi memasak, literasi bordir dan menjahit, serta mengadakan kegiatan-kegiatan lain yang dapat menggali potensi diri dan kemampuan dalam menciptakan barang dan jasa untuk menguasai pasar. Strategi promosi online. Yang pertama ada software, yang kedua ada hardware, dan yang ketiga ada brainware. Yang pertama ada software, yaitu kekayaan produk apa saja. Yang kedua ada hardware, yaitu perangkat sarana pendukung. Dan yang ketiga ada brainware, yaitu manusianya. Pustakawan diberikan pengetahuan dan pendidikan untuk lebih mengetahui bagaimana cara yang efektif dan inovatif dalam memperkenalkan kekayaan perpustakaan yang dimiliki. Kelebihan dari promosi online ini adalah untuk memudahkan pemustaka dalam mendapatkan informasi kegiatan yang diadakan di perpustakaan. Sedangkan, kekurangan dari promosi online ini sendiri adalah yang pertama, masyarakat yang ada di pelosok sulit mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang diadakan di perpustakaan karena sebagian besar kegiatan perpustakaan dibagikan melalui media sosial. Yang kedua, penyebaran informasi melalui media sosial kurang tepat bagi masyarakat yang buta teknologi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan promosi online ini yaitu meminta bantuan kepada kepala desa untuk menyebarkan informasi mengenai kegiatan perpustakaan kepada masyarakat pelosok. Analisis SWOT penelitian promosi online perpustakaan Bung Karno. Tabel 1, uraian kekuatan dan kelemahan unit kerja. Faktor internal SDM. Kekuatan, koordinator pelayanan informasi dan kerjasama perpustakaan merupakan lulusan sarjana komunikasi. Kedua, petugas perpustakaan keseluruhan terdiri dari sekitar 70 orang dan mempunyai latar belakang ilmu perpustakaan sekitar 50 orang. Sedangkan dari tim pelayanan informasi dan kerjasama perpustakaan terdiri dari 7 anggota. Yang ketiga, 7 anggota tersebut lulusan dari ilmu komputer 2 orang, ilmu komunikasi 1 orang, bahasa Inggris 2 orang, perpustakaan 1 orang, dan ekonomi 1 orang. Keempat,
Dibuat tim khusus promosi pada web tahun 2018, lalu dibuat tim medsos tahun 2022 dengan 7 anggota yang masing-masing memegang tugas berbeda-beda. Kelemahan: yang pertama, terdapat 20 pegawai yang tidak memiliki latar belakang ilmu perpustakaan. Faktor internal sistem media dan strategi promosi online. Yang pertama, informasi cepat tersebar dan mudah diakses bagi generasi milenial dan melek teknologi. Kelemahan: yang pertama, warga pelosok banyak ketinggalan informasi karena beberapa kendala. Tabel kedua, uraian peluang dan ancaman. Faktor eksternal, pengakses situs promosi online. Yang pertama, peluang yang pertama, pengunjung tidak hanya dari Kota Blitar saja tetapi juga dari luar kota. Yang kedua, jika perpustakaan mengadakan kegiatan, banyak yang berminat ikut serta. Yang ketiga, setiap hari banyak pengunjung yang berkunjung ke perpustakaan karena tertarik dari promosi di medsos yang menarik. Ancaman yang pertama, pengakses lebih mengandalkan informasi dari promosi online. Faktor eksternal pengembangan TIK atau TIK. Yang pertama, memiliki web resmi untuk mengakses informasi berupa perpusbungkarno.perpusnas.go.id. Yang kedua, juga memiliki medsos berupa Instagram, Twitter, dan YouTube. Ancaman, pelanggaran hak cipta pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau hacking. Matrik SWOT internal. Kekuatan 1. Koordinator Pelayanan Informasi dan Kerjasama Perpustakaan merupakan lulusan sarjana komunikasi. 2. 7 anggota tersebut lulusan dari ilmu komputer 2 orang, ilmu komunikasi 1 orang, bahasa Inggris 2 orang, ilmu perpustakaan 1 orang, dan ekonomi 1 orang. Ketiga, petugas perpustakaan keseluruhan terdiri dari 70 orang dan yang mempunyai latar belakang ilmu perpustakaan sekitar 50 orang. Sedangkan dari tim pelayanan informasi dan kerjasama perpustakaan terdiri dari 7 anggota. Yang keempat, dibuat tim khusus promosi pada web tahun 2018, lalu dibuat tim medsos tahun 2022 dengan 7 anggota yang masing-masing memegang tugas yang berbeda-beda. Yang kelima, informasi cepat tersebar dan mudah diakses bagi generasi milenial yang melek teknologi. Kelemahan 1. Terdapat 20 pegawai yang tidak memiliki latar belakang ilmu perpustakaan. 2. Warga pelosok banyak yang ketinggalan informasi karena beberapa kendala. Dari kekuatan dan kelemahan di atas, maka muncullah peluang. Yang pertama, pengunjung tidak hanya dari Kota Blitar saja, tetapi juga dari luar kota. Kedua, jika perpustakaan mengadakan kegiatan-kegiatan, banyak yang berminat ikut serta. Ketiga, setiap hari banyak pengunjung yang berkunjung ke perpustakaan karena tertarik dari promosi di media sosial yang menarik. Keempat, memiliki web resmi untuk mengakses informasi. Kelima, juga memiliki medsos berupa Instagram, Twitter, dan YouTube. Selain adanya peluang, juga muncul ancaman. Yang pertama, pengakses lebih mengandalkan informasi dari promosi online. Yang kedua, pelanggaran hak cipta pada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau biasanya terkena hack. Dari adanya kekuatan dan peluang, maka kegiatan yang mungkin dilakukan, yang pertama, menjaring pemustaka baru untuk mengubah paradigma perpustakaan itu bukan hanya tempat untuk membaca buku, tetapi juga sebagai tempat untuk mengembangkan keahlian, menciptakan barang dan jasa untuk menguasai pasar dan menggali potensi diri. Yang kedua,
mengadakan kegiatan seminar online tentang menggali potensi diri. Lalu selanjutnya, dari kelemahan dan peluang tersebut, maka kegiatan yang mungkin dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengirimkan ke pelatihan-pelatihan. Yang kedua, mengadakan sosialisasi terkait pentingnya melek teknologi. Selanjutnya, dari kekuatan dan ancaman, kegiatan yang mungkin dilakukan adalah melakukan pemeliharaan software secara rutin. Hal tersebut dilakukan untuk memelihara data-data yang ada. Dan yang terakhir, dari kelemahan dan ancaman, maka kegiatan yang mungkin dilakukan adalah mengadakan seminar online kepada setiap perwakilan daerah dan disampaikan kepada masyarakat sekitar guna memudahkan penyampaian informasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.